Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 1 dari kelompok 4. Hasbi dengan NIM 213070011, Nur Fadila dengan NIM 213070013, dan Saputra dengan NIM 213070014. Video ini kami buat tidak lain untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan judul Dilala Mantuk dan Dilala Mafhum menurut Syafi'iyah dan kedudukannya, dengan dosen pengampu Dr. Handa Murniati Ruslan, MPDI. Adapun sub pembahasan yang akan kami bahas, pertama adalah menjelaskan pengertian dilalah mantuk beserta contohnya. Yang kedua, menjelaskan pengertian dilalah mafhum beserta contohnya. Yang ketiga, menyebutkan klasifikasi dari dilalah mantuk dan dilalah mafhum. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kedudukan dilalah mantuk dan dilalah mafhum. Selamat menyaksikan. Definisi dilalah mantuk. Mantuk berasal dari kata nadhakoh yang bermakna berucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucapkan. Al-Qaton menjelaskan mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Menurut ulama usul, mantuk adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafal menurut bunyi lafal itu sendiri atau menurut ucapannya. Contoh dilalah mantuk. Contohnya pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, yang mana terjemahannya diharamkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli. Ayat ini menurut mantuknya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjukkan di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dalam ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih detail lagi di balik yang tersurat itu. Adapun pembagian dilalah mantuk. Yang pertama, mantuk sari. Sari artinya jelas. Apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau nas, atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Adapun mantuk sari terbagi menjadi dua, yaitu nas dan zahir. Yang kedua, mantuk gairu sari. Gairu sari artinya tidak jelas, yakni mantuk yang maknanya bukan muncul dari makna yang diletakkan untuknya. Namun demikian makna itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Adapun mantuk gairu sari terbagi menjadi tiga, yaitu dilalah al-i'ma, dilalah al-isyarah, dan dilalah al-iktitla. Contoh mantuk sari. Yang pertama, nas. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya, dan apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang kedua, zahir. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya, contoh mantuk gairu sari. Yang pertama adalah dilalah al-ima. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan berada di dalam kenikmatan. Quran Surah Al-Infitar ayat 13. Yang kedua, dilalah isyarah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala artinya, maka di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang ketiga adalah dilalah al-iktitla. Dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa, dan keterpaksaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Definisi dilalah mafhum. Mafhum dalam secara bahasa berarti paham atau dapat dipahami secara istilah. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak didasarkan pada bunyi bacaan. Yang tegasnya, di mana mafhum ini adalah al-mafhum. Al-mafhum itu penunjuk lafaz atau penunjuk lafal
nas atas suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman dibalik yang tersurat tersebut. Salah satu contoh dialah maf'ul yang berbunyi di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Isra, jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu, ucapkan ah atau dan janganlah kamu membentak kedua orang tua. Ini dipahami secara tersurat adanya langsung mengucapkan kata kasar kepada kedua orang tua kita, membentak kedua orang tua kita. Dari ayat ini juga dipahami secara tersirat adanya larangan memukul atau menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah pembagian bilah maf'ul. Pertama adalah maf'ul muwafaqah, dan dimaksud dalam maf'ul muwafaqah adalah maf'ul lafaznya yang menunjukkan bahwa hukum yang tidak tersebut sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz maf'ul. Dan sedangkan yang kedua maf'ul mukalafah. Maf'ul mukalafah ini adalah maf'ul yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda, yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan maf'ul al-mukafalah. Maf'ul al-mukafalah ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama maf'ul al-syaraf, yang kedua maf'ul al-syarat, yang ketiga maf'ul al-gayah, yang keempat maf'ul al-adad, dan yang terakhir adalah maf'ul al-lakah atau al-laqad. Contoh maf'ul muwafaqah. Contoh maf'ul muwafaqah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama maf'ul al-awlawiyah atau fahwal kitab. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua yang dipahami dari Quran Al-Isra ayat 23, yang artinya maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dalam Quran Al-Isra ayat 23. Yang kedua mafhum al-musawi atau lahnul kitab. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Selanjutnya contoh mafhum muwafaqah. Contoh mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama mafhum al-sifat, kedua mafhum al-laqad, ketiga mafhum al-adat, dan kelima mafhum al-syart. Yang pertama mafhum al-sifat. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti atau cross check atau bertabayumlah dalam Quran Al-Hujurat ayat 6. Kemudian yang kedua mafhum al-laqab. Contoh adalah ucapan Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Manhuk dari ucapan ini adalah menetapkan kerasulan untuk seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mafhum al-laqab dari ucapan ini adalah tidak berlakunya kerasulan bagi orang selain Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang ketiga mafhum al-ghayah. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan lenganmu sampai dengan sikumu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dan yang keempat kedudukan al-adat. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wanita dan laki-laki yang berzina maka derahlah masing-masing mereka sebanyak 100 pukulan dalam Quran Al-Nur ayat 2. Kemudian yang kelima terakhir al-syarat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang dan jika mereka atau istri-istri yang sudah sah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan dalam Quran At-Talaq ayat 6. Nah, adapun kedudukan mantuk dan mafhum dalam mazhab Syafi'i, kedudukan dilala mantuk dan dilala mafhum sama-sama diakui sebagai sumber hukum Islam atau dalil. Akan tetapi cara memahami dan menafsirkan kedua jenis dilala ini berbeda. Perbedaan keduanya, dilala mantuk adalah dalil yang maknanya dapat dipahami secara langsung dan jelas dari lafaz atau kalimat yang digunakan dalam dalil tersebut. Oleh karena itu cara memahami dan menafsirkan dilala mantuk dalam mazhab Syafi'i ini adalah dengan mengacu pada makna harfiah dari lafaz tersebut. Sedangkan dilala madhum adalah dalil yang maknanya tidak terletak pada lafaz yang digunakan, tetapi bisa dipahami melalui tafsiran tertentu atau melihat konteks dari dalil tersebut. Nah, oleh karena itu secara memahami dan menafsirkan dilala mafhum ini
dalam mazhab Syafi'i adalah dengan mempertimbangkan konteks dan memperhatikan makna tersirat atau terkandung di dalamnya. Dalam pengambilan hukum dan mazhab Syafi'i ini, kedua jenis dilalah ini sama-sama diakui dan digunakan.